Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Sylvia, NPM 19050013. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar siswa tanpa menguji peserta didik tersebut, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik non-tes ini merupakan teknik penilaian hasil belajar siswa untuk memperoleh gambaran terutama karakteristik, sikap, dan kepribadian. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, baik itu sikap, tingkah laku, sikap sosial, dan lain-lain, yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes ini dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga untuk aspek afektif dan juga psikomotoris. Yang pertama yaitu jenis dari instrumen non-tes ini yaitu skala bertingkat. Yang dimaksud dengan skala bertingkat atau ranting skala ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan anak didik berdasarkan tingkat tinggi rendahnya penguasaan dan penghayatan pembelajaran yang telah diberikan. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap suatu pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Oleh karena itu, skala demikian disebut juga skala bertingkat. Skala ini dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara objektif, menilai penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang. Salah satunya contoh dari skala bertingkat adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh skala kehadiran siswa di sekolah. Ada skala pertama, skala kedua, dan skala ketiga. Nah, skala yang pertama ini adalah skala yang selalu hadir, siswa yang selalu hadir. Dan skala kedua adalah beberapa kali absen, sementara skala ketiga adalah sering sekali absen. Ini adalah contoh tingkat-tingkatan skala. Instrumen non-tes yang kedua yaitu daftar cocok. Daftar cocok atau checklist ini adalah deretan pernyataan, biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membubuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. Contohnya, pernyataannya ada sebagai berikut. Penguasaan materi pelajaran oleh pendidik. Apakah menurut kita atau menurut Anda itu sangat baik, baik, atau kurang baik? Pernyataan yang kedua yaitu cara pendidik menyajikan bahan pelajaran. Apakah itu baik, sangat baik, ataupun kurang baik? Yang ketiga itu komunikasi pendidik dan peserta didik. Apakah itu sangat baik menurut Anda, atau baik, atau kurang baik? Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Dwi Putri dengan NPM 19050012. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang wawancara. Wawancara adalah proses interaksi atau percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai secara langsung, di mana pewawancara bertanya tentang suatu aspek yang telah dinilai dan telah dirancang sebelumnya. Maksudnya, semua proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. Yang satu dapat melihat muka yang lain, mendengar dengan telinga sendiri. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis wawancara, di mana ada 3 jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terencana terstruktur, di mana pewawancara menyusun terlebih dahulu secara rinci pertanyaan yang akan diajukan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang standar. Yang kedua yaitu wawancara terstruktur, wawancara terencana tidak terstruktur, di mana pewawancara menyusun rencana dan
menyampaikan materi, tetapi tidak terinci menurut format tertentu. Dan yang ketiga yaitu wawancara bebas, di mana pewawancara tidak terikat atau diatur suatu pedoman tertentu, dan individu yang diwawancarai mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Selanjutnya yaitu ada contoh wawancara. Yang pertama ada tujuan, yaitu memperoleh informasi mengenai cara belajar siswa di rumah. Bentuk bebas, responden yaitu siswa yang memperoleh prestasi tinggi. Nama siswa Dimas Hidayatullah, kelas 10A, jenis kelamin laki-laki. Pertanyaan, apakah Dimas mengalami kesulitan memahami petunjuk, baik arahan dari guru atau petunjuk dari dalam LKS? 2. Pada saat mengalami kesulitan, apakah Dimas berusaha bertanya kepada teman yang lain atau kepada guru? 3. Apakah bimbingan guru selalu dibutuhkan Dimas agar dapat memahami materi pelajaran? 4. Apakah Dimas mempunyai buku paket atau buku referensi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas? Yang kelima, apakah Dimas selalu mengerjakan tugas-tugas dari guru? Keterangan dari jawaban. 1. Jawaban dari semua pertanyaan menunjukkan bahwa siswa tidak berminat belajar di sekolah maupun di rumah. 2. Jawaban dari siswa menunjukkan bahwa siswa hanya berminat belajar di sekolah saja atau di rumah saja. 3. Jawaban dari semua pertanyaan menunjukkan bahwa siswa sangat berminat belajar di sekolah maupun di rumah. Materi selanjutnya yaitu angket. Daftar angket. Angket disebut juga kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Maksudnya adalah bentuk tes yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, baik berupa keadaan diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, pendapatnya tentang sesuatu. Berikut ada jenis-jenis kuesioner. 1. Jenis kuesioner dari segi isi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kuesioner dengan pertanyaan fakta, yaitu pertanyaan yang ditanyakan seputar tentang fakta. Yang kedua yaitu kuesioner dengan pertanyaan informasi, yaitu pertanyaan yang digunakan peneliti ingin mengungkapkan berbagai informasi. Yang ketiga yaitu kuesioner dengan pertanyaan pendapat atau sikap. Pertanyaan ini berkaitan dengan perasaan, kepercayaan, nilai-nilai yang berhubungan dengan objek yang dinilai. Contohnya, apakah Anda kecewa kalau pendidik memberikan angka 5 dalam rapormu? Yang keempat yaitu kuesioner dengan pertanyaan perilaku, yaitu pertanyaan yang digunakan apabila peneliti menginginkan informasi tentang tingkah laku responden dalam proses pendidikan. Contoh, dalam bentuk pertanyaan perilaku, apakah Anda sering mencontek saat ujian? 2. Bila dilihat dari segi jenis, kuesioner terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kuesioner tertutup. Pada kuesioner tertutup, alternatif jawaban sudah ditentukan, sehingga responden hanya memilih antara alternatif yang telah disediakan. Contohnya, apakah Anda suka matematika? Jawabannya hanya ada 2. Yang pertama iya, dan yang kedua tidak. Yang kedua ada kuesioner terbuka, di mana alternatif tidak disediakan, sehingga responden menciptakan sendiri jawabannya dan menyusun kalimat dalam bahasa sendiri. Contohnya, menurut pendapat Anda, kenapa matematika itu sulit? Sehingga responden dapat menjawab sendiri dengan jawabannya. Yang ketiga ada kuesioner gabungan, yaitu disediakan alternatif dan apabila tidak sesuai, responden dapat mengemukakan alternatif jawabannya sendiri. Contoh, pelajaran apa yang Anda sukai? Jawabannya ada 3. Yang A, IPA, B, matematika, dan yang C, tidak dituliskan jawabannya, sehingga responden dapat menuliskan sendiri jawabannya. Yang ketiga yaitu dari segi responden, kuesioner terbagi menjadi 2, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Kuesioner langsung yaitu kuesioner yang langsung dijawab atau diisi oleh individu yang akan dimintai keterangan. Yang kedua yaitu kuesioner tidak langsung. Kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang diisi oleh orang lain, yaitu orang yang tidak dikenai informasi yang dibutuhkan. Contoh, pendidik membutuhkan informasi tentang berbagai cara seorang anak belajar di rumah. Kuesioner ini diisi oleh orang tuanya. Yang keempat yaitu dari segi perantara. Kuesioner terbagi menjadi 2, yaitu kuesioner yang dikirimkan dan kuesioner yang dibagikan langsung. Kuesioner yang dikirimkan. Kuesioner ini bentuk ini berguna apabila peneliti terkendala jarak terhadap responden.
Selain itu, jika menggunakan sistem email, peneliti akan lebih mudah dalam mengorganisir data dari kuesioner tersebut. Dan yang kedua yaitu ada kuesioner yang dibagikan secara langsung. Yaitu responden akan menerima langsung kuesioner, dan kelebihan dari bentuk ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Selanjutnya yaitu ada contoh angket, yaitu angket minat siswa terhadap pelajaran. Mata pelajaran bisa diisi sendiri, kelas atau semester, hari atau tanggal. Dan terdapat petunjuk dalam mengerjakan angket dan keterangan pilihan jawaban. 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Ragu-ragu. 4. Setuju. Dan 5. Sangat setuju. Di mana ada beberapa pertanyaan di dalam angket. Yang pertama ada, guru benar-benar mengetahui bagaimana membuat kami merasa antusias terhadap materi pembelajaran. 2. Hal-hal yang saya pelajari dalam pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya. 3. Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam pembelajaran ini. 4. Pembelajaran ini kurang menarik bagi saya. 5. Guru membuat materi pelajaran ini menjadi penting. 6. Saya perlu beruntung agar mendapatkan nilai yang baik dalam pembelajaran ini. 7. Saya harus bekerja sangat keras agar berhasil dalam pembelajaran ini. 8. Saya tidak melihat bagaimana hubungan antara isi pembelajaran ini dengan sesuatu yang telah saya ketahui. 9. Guru membuat suasana menjadi tegang apabila membangun suatu pengertian. Yang ke-10 yaitu materi pembelajaran ini terlalu sulit bagi saya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dicentang atau ditanda silang dari pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan keterangan jawaban yang telah diberikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmarita dengan NPM 19050024 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu materi selanjutnya adalah pengamatan atau observasi. Maksudnya di sini adalah teknik evaluasi yang dilakukan dengan cara meneliti secara cermat dan sistematis. Dengan melakukan alat indera dapat dilakukan pengamatan terhadap aspek-aspek tingkah laku siswa di sekolah. Oleh karena itu, pengamatan ini bersifat langsung mengenai aspek-aspek pribadi siswa. Maka pengamatan memiliki sifat kelebihan dari alat non-tes lainnya. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Selain itu, dengan melalui observasi, seorang peneliti dapat mengetahui tingkah laku nonverbal responden, semisalnya kegiatan atau program pendidikan lain selain di sekolah. Jenis-jenis pengamatan itu yang pertama ada observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu pengamatan terlibat langsung dalam program atau kegiatan yang diamati. Pada observasi ini, objek peneliti tidak mengetahui bahwa pengamat sedang melakukan penelitian. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui pemahaman siswa mengenai materi polinomial. Maka seorang pengamat atau guru dapat memberikan soal dan siswa mempresentasikan pemecahan masalah tersebut di depan kelas. Selanjutnya ada observasi non-partisipan, yaitu pengamat tidak terlibat langsung atau tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya observasi terstruktur, maksudnya yaitu pengamat menentukan dengan jelas apa yang akan diobservasi, bagaimana cara mengamatinya, dan kapan diamati. Selanjutnya adalah observasi tidak terstruktur, yaitu pengamat diberikan fleksibilitas yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan waktu atau keadaan yang akan diobservasi.
Pencatatan terhadap apa yang diamati hendaklah dilakukan secepat mungkin sesudah observasi dilakukan. Instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya berupa checklist, ranting scale, dan lain-lain. Nah, di sini dalam makalah kami terdapat contoh rating scale. Selanjutnya adalah riwayat hidup. Riwayat hidup ini adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian seseorang, kebiasaan, dan sikap dari objek yang akan dinilai. Riwayat hidup ini adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut tentang kepribadian seseorang, kebiasaan seseorang, dan sikap dari responden yang akan dinilai. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.